الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه المصطفى وصحبه والآل فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بحبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى وقربه وثوابه ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين والكافرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Hadratul mukarramin al-muhtaramin ma'asyir al-fudala wal-kurama wal-ma'asyir al-ma'izzah al-hadirin wal-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bilkhusus yang sama kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah beserta para pengurus Majelis Ta'lim dan juga para pengurus PKM. Mudah-mudahan kita doakan selalu beliau-beliau dalam limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kekuatan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim, insyaallah sama-sama kita insyaallah dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah dan juga tak lupa kita bersalawat dan menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat daripada Allah dan berkatnya Rasulullah, kembali kita bisa duduk iktikaf bermajlis dan menuntut ilmu di Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita sudah baca dan apa yang kita niat-niatkan daripada niat-niat yang baik sebagai bahagian ibadah kita kepada Allah. Dan semoga Allah karunia ilmu yang manfaat dan semoga Allah kumpulkan hati kita di yaumil akhir dengan para ulama, para salihin, para syuhada dan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين وبعلومكم في الدارين آمين. وإلى أن قال وقال رضي الله تعالى عنهم. Dan firman Allah Ta'ala wasanajzi syakirin, artinya dan lagi akan aku balas kata Allah akan orang yang syukur itu dengan beberapa pahala yang amat besar. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'im syakir bi manzilati as-sha'im as-sabir." Artinya bermula pahala orang yang makan, yang syukur itu pada menempati pahala orang yang puasa yang sabar.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunadi yaumil qiyamati biyaqumil hammadun fayaqumu zumratun fayansabu lahum liwa fayadkhuluna al-jannah qila wa man al-hammadun qala alladhina yashkuruna Allah ala kulli halin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wasanajzi syakirin, dan akan aku balas, kata Allah, dengan pahala yang banyak di akhirat bagi mereka yang bersyukur. Di beberapa ayat banyak Allah menyebutkan potongan firman ini. Di antaranya di dalam surah Ali Imran ayat 145, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin." Kata Allah, dan barang siapa yang menghendaki balasan dunia, nu'tihi minha, maka akan kami beri ia daripada balasan dunia tadi. Wa man yurid thawabal akhirah, dan siapa yang menghendaki balasan akhirat, nu'tihi minha, kami akan beri dari apa yang ia harapkan, yaitu balasan akhirat tadi. Wa sanajzi syakirin, dan kami akan beri pahala yang besar bagi orang yang bersyukur. Al-Imran 145. Nah, ini masih lagi berbicara tentang keistimewaan daripada bersyukur, atau fadilah bila di dalam hati orang ada sifat syukur. Sekurang-kurangnya 3 kalimat di dalam ayat ini yang kita perhatikan. Yang pertama, Allah sampaikan, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha, siapa yang menghendaki dunia maka akan kami beri dunia yang dia kehendaki. Satu. Yang kedua, wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha, yang menghendaki akhirat maka akan kami beri akhirat. Dua. Yang ketiga, kata Allah di penghujung ayat, wasanajzi syakirin, kami akan beri pahala yang besar bagi mereka yang bersyukur. Ya. 3 ini kemudian yang Allah sampaikan dalam ayat ini yang kita akan pahami, yang mudah-mudahan tentunya kita mengharap taufik dan hidayah daripada Allah agar menjadikan kita, memotivasi kita menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah. Wa may yurid thawab, sekarang kalimat yang pertama. Wa may yurid thawabad dunya, siapa yang menghendaki balasan dunia. Maksudnya seperti ini. Siapa yang berusaha dengan segala macam bentuk usaha dan ikhtiarnya, apa saja kemudian ikhtiar dan usahanya di dunia ini, yuridu thawabad dunya, tujuan dia berusaha itu semata-mata kemudian adalah untuk kesenangan dia di dunia tadi. Siapa yang berusaha di dunia ini, apapun bentuk usahanya, tujuannya yang ditujuknya dengan usaha itu adalah semata-mata kesenangan di dunia itu juga, nu'tihi minha, kami akan beri, kata Allah. Ya, ini janji Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah akan beri. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan kenapa diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang tujuannya usahanya tadi dunia, lalu Allah beri.
Di dalam kitab-kitab tafsir, misalnya dalam kitab tafsir Muyassar disebutkan bahwa yang diberi oleh Allah dunia yang ditujunya tadi adalah yang memang sudah Allah takdirkan, Allah gariskan, Allah tulis menjadi rezekinya. Ya. Supaya mudah paham, misalnya begini, orang bekerja ini berarti salah satu bentuk usaha. Tujuannya dia bekerja, kan kalimatnya wa may yurid thawabad dunya, siapa yang berusaha, contohnya bekerja, siapa yang dia bekerja, kata Allah ini contohnya, yuridu thawabad dunya, dia tujuannya pengen dapat materi. Anggap saja misalnya dia bekerja semata-mata tujuannya duit, berarti duit ini adalah tujuannya tok berhenti sampai kesenangan dunia, ya kan? Kalimatnya coba ya, wa may yurid thawabad dunya, siapa yang tujuannya adalah balasan di dunia. Lalu kita pahami siapa yang berusaha, lalu tujuan usahanya itu hanya untuk kesenangan tok semata-mata di dunia. Lalu contohnya siapa yang berangkat bekerja tujuannya semata-mata untuk kesenangan dunia, misalnya tujuannya semata-mata mencari nuktihi minha, dapat dia duit itu, ya, karena diberi oleh Allah. Allah janji nuktihi minha, akan kami beri, kata Allah. Nah, dalam kitab tafsir disebutkan kenapa diberi oleh Allah, karena memang itulah yang jadi rezekinya hari itu. Itulah yang sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz yang menjadi rezekinya hari itu. Ya, ada orang bekerja semata-mata tujuannya pengen mencari duit. Hari itu takdirnya dia dapat rezeki memang 100.000, maka walaupun tujuannya dunia, hari itu tetap dapat dia 100.000. Pertanyaannya, 100.000 ini apakah karena usahanya dia atau niatnya dia yang salah tadi, atau memang sudah takdir rezekinya? Sudah menjadi takdir. Ya. Artinya dia nggak meniatkan, dia tujuannya bukan duit pun hari itu dapatnya 100.000. Kenapa dapatnya hari itu 100.000? Sudah ada tulisannya bahwa hari itu rezekinya 100.000. Ya. Jadi ada orang kemudian bekerja semata-mata tujuannya duit. Hari itu dapat tulisannya rezekinya 100.000, maka seperti apapun usahanya tetap hari itu dapat 100.000, karena tulisan rezekinya hari itu memang 100.000. Ini dulu, ini yang pertama dulu. Ya, kalimat pertama bahwa ada orang yang dia berusaha, contohnya bekerja semata-mata niatnya dia pengen mencari duit, contohnya, maka Allah akan beri. Semana pemberian Allah sebatas yang sudah Allah tetapkan untuk rezekinya hari itu. Titik dulu. Sekarang kalimat kedua, wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha, siapa yang berusaha, sama nggak? Sama-sama? Yang beda di mana? Yurid thawabal akhirah, cuma tujuan dia berusaha tadi supaya Allah kemudian memberi pahala nanti di akhirat, atau tujuannya adalah bukan semata-mata untuk dunia toh, tapi tujuannya akhirat. Di sini bedanya. Kalau yang pertama tadi berusaha, kata Allah tujuannya semata-mata untuk dunia. Kalau yang kedua dia berusaha tapi tujuannya untuk akhirat. Dia tidak semata-mata bekerja itu nyari duit, enggak. Dia bekerja itu kemudian tujuannya kayak apa caranya kemudian supaya nanti hasil dari bekerjanya itu dampaknya sampai ke akhirat, bukan berhenti dampaknya di dunia, sampai nanti ke akhirat dampak baiknya. Artinya tujuannya adalah apa janji Allah?
Lalu dijelaskan oleh ulama tafsir, kalimat kami beri yang kedua ini, yang kedua tadi, yang orang berusaha tujuannya janji Allah sama akan hidup, tapi pemberian Allah sama gak? Kata ulama tafsir, beda pemberian Allah. Yang pertama, kalau orang berusaha tujuannya sampai akhirat, akan diberi dunia yang memang sudah jadi garisan rezekinya tadi. Misalnya dia bekerja, niatnya saya bekerja ini niatnya mudah-mudahan jadi ibadah, nanti di akhirat ada pahalanya. Hari itu takdir dia rezekinya 100.000, maka yang 100.000 ini akan Allah beri juga. Sama tadi dengan yang pertama tadi? Sama. Lalu yang kedua, pemberian Allah karena tujuannya akhirat, maka nanti Allah akan kemudian lebihkan dia pemberian yang tidak diberikan kepada orang yang pertama tadi, yang niat bekerjanya semata-mata dunia, yaitu di akhirat Allah siapkan pahala yang besar. Allah siapkan pahala yang besar. Berarti orang yang pertama tadi dunia diniat jadi tujuannya kan? Jadi tujuan dapat gak? Orang yang kedua jadi tujuannya gak dunia? Dapat gak? Dunia ini dituju gak dituju, menjadi tujuan gak menjadi tujuan, diniatkan gak diniatkan, asal kita berusaha maka rezeki kita akan datang. Itu harus diyakini dulu. Artinya yang penting kemudian kita adalah berusaha. Maka apa yang jadi rezeki kita hari itu akan Allah datangkan. Kita tuju ke dunia itu bukan tujuan kita kan, maka tetap akan dapat. Cuma masalahnya yang memang tujuannya dari awal kemudian berusaha itu semata-mata dunia, dia gak akan dapat kemudian balasan dia. Yang tujuannya akhirat, dunia dapat. Ini maksudnya. Ya. Jadi jangan dipikir ketika orang saya bekerja tujuannya untuk dapat pahala, nanti duitnya nggak dapat. Pasti dapat. Tetapi ingat, yang dapat itu adalah memang sudah tulisan rezekinya hari itu. Ingat loh ya, kan kita sudah ada tulisan rezekinya masing-masing. Ya, dan usah menyalahkan karena keadaan ini makanya sekarang rezeki saya berkurang, keadaan ini kemudian hasil usaha saya berkurang. Dan memang sudah tulisan rezeki kita saat ini seperti itu. Itu harus dipahami dulu. Ya, memang sudah tulisan rezeki kita saat ini adalah seitu adanya. Nah, kita berusaha yang kita niatkan dunianya dah. Kita berusaha niatnya akhirat, dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Paham tak dulu sampai sini? Jadi kira-kira lebih baik berusaha itu niat akhirat kan niat dunia kan? Toh sama-sama dunianya juga. Tapi kalau semata-mata saya bekerja kemudian pengen nyari duitnya dapat, akhiratnya dapat. Niat kemudian saya bekerja kemudian ingin mudah-mudahan bekerja ini dapat nilai ibadah dan nanti ada pahalanya, maka duitnya dapat, pahalanya dapat. Bekerjanya sama enggak? Sama. Hasilnya sama enggak? Hah? Hasilnya sama. Yang beda yang menyebabkan hasilnya kok sama. Hasilnya B, satu cuma dunia, satu dunia dan akhirat. Usahanya sama. Kenapa jadi usaha sama hasil beda? Di mana yang membedakannya? Niatnya berusaha yang menjadikan hasilnya itu beda. Ya. Bukan karena usahanya yang menjadikan hasil itu beda, Pak. Dia dia itu karena rezekinya banyak, karena tokonya banyak. Bukan karena tokonya banyak, rezekinya banyak. Berapa banyak orang toko banyak bangkrut? Kenapa jadi hari itu rezekinya banyak? Karena memang hari itu takdir rezekinya adalah sudah ditentukan oleh Allah jumlahnya segitu. Paham tak?
jadi sedikit bukan karena keadaan ini rezeki kita yang jadi sedikit, karena wabah dan enggak, karena memang sudah tulisan rezeki kita ini sudah itu. 4 bulan kita di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Ibu kita hamil kita, umur kandungannya itu 4 bulan. Allah sudah perintah malaikat penulis takdir di Lauhul Mahfuz. Ini hadisnya Sahihul Bukhari dan Muslim. Kata Allah, wahai malaikat, tulis di 4 kalimat dengan 4 perkara takdir hambaku yang masih ada di dalam kandungan ini. 1, amalnya. 2, rezekinya. 3, umurnya. 4, dia nanti orang celaka apa orang bahagia. Berarti rezeki kita sudah ada tulisannya belum? Kalau kita paksa bekerja tujuannya mencari semata dunia, akan lebih dari tulisan itu? Enggak kan? Ya. Kalau enggak kita tuju, enggak kita niatin mencari dunia, tapi kita berusaha, dapat enggak? Dapat. Bahkan Allah kasih nilai tambah, yaitu kemudian dapat nanti di akhirat. Karena apa? Karena rezeki kita ini sudah ada tuh tulisannya. Bukan saat ini, bukan. Ketika kita masih ada di dalam rahim, masih berbentuk janin lagi kita, tulisan rezeki kita sudah ada. Maka ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang itu tidak akan mati terkecuali semua rezeki yang sudah Allah tulis sejak dia dalam kandungan Allah habis sudah berikan, baru orang itu akan mati. Ya. Tidak akan mati seseorang kecuali jumlah rezeki yang sudah ditulis oleh malaikat atas perintah Allah di Lauhul Mahfuz untuk si orang tadi itu sudah habis semuanya diberi, baru orang itu akan tidak akan dikurangi sebiji nasi pun dan tidak akan dilebihkan sebutir nasi pun. Berarti kalau orang itu rezekinya habis, maka dia, pertanyaan balikannya, kalau orang itu masih hidup berarti apa? Ini Rasulullah berjanji bahwa orang tidak akan mati kecuali setelah rezeki yang ditulis untuknya sejak dia dalam kandungan kemudian ditulis oleh malaikat atas perintah Allah sudah habis Allah beri, baru dia akan mati. Berarti kalau rezeki orang sudah habis sesuai takdir Allah, dia akan pahaman kebalikannya. Kalau orang sampai saat ini masih hidup, berarti kenapa kita bingung? Masih ada rezeki kita selama kita masih. Kalau kita nggak ada rezeki lagi, nggak akan hidup kita. Hidup nggak? Berarti rezekinya masih? Iya. Kalau nggak ada rezeki kemudian maka mati. Ini kemudian janjinya Allah, janjinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sesuai tulisan itulah yang akan Allah kasih. Maka ada orang yang dia berusaha sengaja memang semata-mata mencari tujuannya dunia toh. Apa akan berubah takdir rezekinya? Apa yang ditulis itu yang akan diberi. Ya. Ada orang yang bekerja lalu tujuannya akhirat, tapi dia bekerja, maka juga dunia yang rezeki yang memang sudah jadi tulisan takdirnya juga akan dapat, dan dia dapat plus, yaitu nanti di akhirat. Ya. Nah, lalu yang ketiga, dikatakan yang kedua, ada 3 kali kalimat. Wasanajzish syakirin. Aku akan balas dengan pahala yang besar bagi hamba yang bersyukur. Siapa hamba yang bersyukur ini? Yang memang dari awal dia berusaha tujuannya adalah akhirat tadi.
Orang yang dia berusaha dari awal, diniatkannya, tujuannya adalah supaya nanti di akhirat bernilai ibadah. Maka ketika usahanya dapat rezeki yang sudah ditulis oleh Allah, dia buktikan niatnya tadi dengan dipakainya hasil dari usahanya itu untuk ibadah. Maka inilah yang disebut dengan hamba yang bersyukur. Maka ada janji Allah, wasanajzish syakirin, Allah akan balas dengan pahala yang besar bagi hamba yang bersyukur. Jadi dia berusaha, bekerja, niatnya tadi pengen apa? Pengen kemudian dapat nilai ibadah nanti di akhirat. Dunianya dapat. Begitu dapat, maka Allah akan mudahkan dia untuk menggunakan hasil yang Allah berikan agar dia bisa ibadah dan dia jadi orang yang bersyukur. Sementara kalau orang yang dari awal berusaha niatnya semata-mata tok dunia, dapat kata di dunianya? Dapat. Maka ketika dapat, dia akan gunakan untuk memenuhi tujuan niatnya dari awal, yaitu untuk senang-senang hidup. Berarti bersyukur gak dia? Gak akan bisa. Ya, gak akan bisa. Jadi yang membuat orang itu bersyukur dengan apa yang dia hasilkan dari usahanya, di antaranya adalah niatnya dari awal berusaha memang tujuannya adalah akhirat. Kalau orang dari awal berusaha semata-mata tujuannya memang tok dunia, dapat dia hasil usahanya akan dipakai untuk bersenang-senang hidup dunia. Lalu di mana perbedaannya? Yang tujuannya dunia begitu dapat gak akan bisa bersyukur. Yang tujuannya akhirat lalu dapat dunia, maka dia akan bisa bersyukuri. Nah, yang bersyukur inilah yang menyebabkan hasil dari usahanya di dunia tadi dampaknya sampai ke akhirat. Dampak baiknya sampai ke akhirat. Lalu yang dari awal berniat berusaha dari semata-mata ingin kesenangan dunia, enggak mikir saya berusaha nanti di akhirat akan nilai ibadah aja di pahala, pokoknya enggak mikir. Pokoknya niatnya tujuannya berusahanya biar di dunia hidup senang, dapat dia dunianya, enggak akan bisa bersyukuri karena dia ingin merealisasikan keinginannya, niatnya untuk bersenang-senang hidup di dunia. Dipakainya kemudian bikin rumah semata-mata pengen kemudian dapat kemewahan rumah. Dia beli kendaraan yang mewah semata-mata memang ingin bermewah-mewah, gak ada tujuannya supaya bernilai ibadah. Yang lebih mengerikan lagi, sama-sama misalnya dunianya berhasil dapat, kemudian karena memang sudah rezekinya ada masing-masing. Kalau yang tujuannya akhirat, maka yang hasil rezekinya itu berdampak baik sampai dia ke akhirat. Nah, yang tujuannya dunia tadi begitu dapat, dia tidak bisa bersyukuri. Karena dia tidak bisa bersyukuri, kenapa nggak bisa bersyukur? Karena tujuannya dari awal memang semata-mata pengen dapat kesenangan dunia. Ini tujuan ini berpengaruh kemudian kepada arah. Ya, awal kita kemana tujuan kita, maka arah kita akan ke situ kan. Kita misalnya kemudian mau pulang kampung, kampungnya di mana? Kampungnya kemudian di Jawa. Mungkinlah arah kita kemudian misalnya ke arah Sumatera jalannya. Pasti arahnya ke arah. Kenapa jalurnya jalur Jawa? Karena tujuannya memang pulang. Orang tujuannya dunia, berarti arahnya ketika dapat itu digunakan semata-mata untuk dunia. Nah, yang
paling mengerikan lagi ketika dapat dia tidak bisa mensyukuri. Ini dulu. Yang kedua, kemudian yang dia dapat itu akan mempersulit dia nanti di akhirat. Ini yang lebih mengerikan lagi. Dia dapat apa dari usahanya tadi? Oh, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Cuma karena tujuannya semata-mata hanya ingin dunia, dipakainya yang dapat tadi untuk kepentingan kesenangan dunianya yang dia niatkan dari usaha dia dari awal, maka ketika nanti di akhirat yang dia dapat ini bukan malah kemudian berdampak baik, tapi malah akan mempersulit dia nanti di akhirat. Dia punya dapat dari usahanya rumahnya ini ketika dia niatnya memang semata-mata ingin mewah, gak ada pengen bernilai jadi ibadah, maka rumahnya ini ketika dia di akhirat akan mempersulit dia semakin banyak yang dia dapat dari hasil usahanya karena niatnya dari awal salah, maka semakin sulit nanti dia di akhirat. Saya ambil analoginya, contohnya supaya kita mudah paham. Jadi orang mau berangkat naik haji, ini musim haji nih kemudian, ya, ini musim haji. Orang berangkat naik haji. Orang ini sudah pengen banget, rata-rata orang yang berangkat haji itu rata-rata kebanyakannya memang mereka yang sudah rindu, mereka yang sudah pengen untuk naik haji. Dia berangkat. Begitu berangkat, ternyata ringkasnya di dalam kopernya ini bawa koper, kemudian beberapa apa dia ini bawa koper. Begitu di bandara diperiksa, dibuka kopernya, dia bawa kopi. Kan orang Indonesia kan yang aneh lagi berangkat haji dia bawa terasi. Iya, apa itu namanya? Ulekan, bawa sambal, ya kan? Kira-kira kemudian dia ribet ya nanti di pemeriksaannya. Ribet kan? Dia bakalan ditanya karena pegawai ini yang lebih heran lagi ada yang bawa kompor. Dipikirnya kalau nggak bisa nggak kasih makan kan? Bawa kompor dia bawa kompor, bawa terasi, bawa sambal, dia bawa ulekan, di sana macam-macam kemudian ya. Ada yang bawa biji jam yang sampai itu Mejiko ya. Nah, sampai dia di pemeriksaan umpamanya sampai dia di King Abdul Aziz Jeddah, diperiksa kopernya. Ternyata begitu dibuka ada ulekan, ada terasi, ada apa. Ribet kali. Sulit kan? Sekarang saya tanya, emang ulekan itu haram nggak? Sambal itu yang makanan yang halal loh. Kenapa jadi dipersulit? Apa penyebab? Padahal kan ulekan ini nggak haram kan, kecuali di bawah sabu-sabu misalnya. Boleh lah. Ini bawa ulekan, kenapa jadi ditahan? Dia bawa terasi, bukan bawa. Dia nggak bawa kemudian benda-benda terlarang. Kemudian dia bawa terasi, bawa ulekan, dia bawa biji kok, dia bawa sambal. Kemudian kenapa? Karena nggak ada hubungannya dengan haji, nggak ada hubungannya dengan haji. Bayangkan kalau dia naik haji bawa pisau, misalnya dia bawa arak misalnya, apa dia bawa pistol misalnya, bukan hanya ditahan, bahkan bisa jadi paham dulu ya. Lalu ada orang yang kedua, dia datang naik haji di bawahnya koper, begitu dibuka kopernya, kemudian ada baju gamis, ada buku manasik haji, ada tasbih, ada peci, ada Al-Quran. Kira-kira apa yang jadi? Bahkan selamat datang, selamat calon Allah, calon haji, selamat datang. Duduk itu sama bersama. Kenapa? Yang dibawa sesuai. Ya, paham sampai sini ya? Ada orang dia kemudian nanti begitu di akhirat, dia di dunia berusaha, niatnya semata-mata tapi tujuannya dunia. Dia berusaha niatnya semata-mata tujuannya dunia, dapat dunianya. Kan janji Allah tadi nuktihi minha, Allah akan kasih. Dapat dia rumah, dapat dia kendaraan, dapat dia kemudian pokoknya dunianya dapat. Tapi karena
tujuannya dari awal pengen dunia, kesenangan dunia, yuridu thawabat dunia, dia pengen kesenangan dunia, maka kemudian digunakannya yang ada tadi semua untuk kesenangan dunia. Walaupun yang boleh, kemudian walaupun yang boleh, apalagi sampai kepada yang haram. Begitu dia mati, begitu dia meninggal, datang di akhirat kemudian seakan-akan kayak orang mau berangkat haji bawa koper, di dalamnya ini kemudian ada rumah, ada mobilnya, ada usahanya, ada kemudian lain sebagainya kemudian, ya, ada kemudian di dalam kubur. Artinya apa? Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Begitu sampai di hadapan malaikat diperiksa, rumahnya tok dipakai untuk kesenangan dunia, gak ada kemudian buat nilai ibadahnya, gak ada. Kemudian lagi kendaraannya, duitnya dan lain sebagainya kemudian. Maka apa yang terjadi? Sama seperti orang berangkat haji, dia bawa pelekat ketika kemudian datang ke Mekah. Diperiksa malaikat, rumah kok ini rumah gak pernah dipakai ngaji, ini rumah gak pernah dipakai sholat, toh rumah dipakai buat senang-senang doang, kemudian di kendaraan dan lain sebagainya, diperiksa semua, gak ada kemudian dipakai ibadahnya. Maka ini akan sulit dia di akhirat. Padahal di dunia dia dah. Kenapa kok kemudian jadi sulit? Karena ketika di akhirat rumah gak ada hubungannya lagi, kendaraan gak ada hubungannya lagi, usaha gak ada hubungannya lagi, kan? Semuanya gak ada hubungannya. Orang naik haji tadi kemudian begitu diperiksa dengan, kalau yang pernah ke bandara, yang ketika lewat ada yang kelihatan sampai tulang-tulang apa betulnya? X-ray ya? Yang ketika lewat itu kan kita di monitor tuh kelihatan sampai sedalam-dalamnya itu kan. Cuma kayak bentuk manusia tulang gitu loh. Maksudnya kalau takutnya di dalam diri kita ada bawa apa itu kan selain diperiksa koper bawaan juga diperiksa orangnya. Ada kan ini? Nah, ketika orang berangkat haji kemudian misalnya di dalam badannya nih nyimpan